Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami tentang kewarganegaraan. Materi yang pertama adalah hakikat bangsa, negara, dan warga negara. Bangsa merupakan sekelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki beberapa kesamaan seperti kesamaan ras, bahasa, budaya, agama, dan adat istiadat. Selain itu, mereka juga memiliki satu kesamaan, yaitu kesamaan nasib untuk memperjuangkan satu tujuan atau cita-cita. Contohnya adalah bangsa Kurdi. Bangsa Kurdi merupakan suatu bangsa yang mendiami wilayah dataran tinggi di wilayah Turki bagian tenggara. Di sana mereka memiliki beberapa kesamaan, yaitu kesamaan ras, bahasa, dan budaya. Mayoritas bangsa Kurdi beragama Islam Sunni, namun ada beberapa yang memiliki agama lain seperti agama Nasrani, Yahudi, Yazidi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah negara. Negara merupakan satu kesatuan yang terbentuk dengan adanya 3 unsur, yaitu unsur yang pertama wilayah, yang kedua adalah penduduk, yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Negara juga bisa disebut sebagai organisasi independen, di mana mereka memiliki wewenang yang hanya dimiliki oleh negara dan tidak boleh dimiliki oleh organisasi lain manapun. Dalam penyelenggaraan sebuah negara, negara tentu memiliki tujuan, sifat, dan juga fungsi negara. Adapun tujuan negara ialah untuk memberikan rasa aman, untuk memberikan keamanan dan juga kebahagiaan bagi rakyat atau warganya. Adapun tujuan dari negara Indonesia ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Kemudian sifat negara. Negara memiliki 3 sifat, yaitu sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Sifat memaksa, maksud sifat memaksa di sini ialah negara berhak untuk memaksa warga negaranya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan. Kemudian sifat monopoli. Sifat monopoli ialah negara memiliki hak untuk membuat suatu ketetapan, suatu peraturan di mana dalam pembuatan ketetapan atau peraturan tersebut tidak boleh dicampuri oleh organisasi atau pihak manapun. Selanjutnya, sifat mencakup semua. Sifat ini ialah di mana peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, yang ditetapkan ini dibuat untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi negara. Dalam pendirian sebuah negara, negara memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, 1. Memberikan kesejahteraan, misalkan dengan memberikan kehidupan yang layak. Yang kedua, mencerdaskan rakyat dan membina budi pekerti rakyatnya. Contohnya dengan memberikan pelayanan pendidikan yang memadai. Ketiga, memberikan keamanan dan ketertiban bagi rakyatnya. Yang keempat, meningkatkan pertahanan untuk melindungi rakyatnya baik dari ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar negeri. Yang kelima, meningkatkan keadilan bagi rakyatnya. Selain memiliki tujuan, sifat, dan fungsi negara, negara juga memiliki bentuk negara dan susunan negara. Yang pertama, bentuk negara. Bentuk negara terbagi menjadi 2, yaitu negara yang berbentuk kerajaan atau monarki dan negara yang berbentuk republik. Negara yang berbentuk kerajaan atau monarki merupakan negara yang pengangkatan kepala negaranya didasarkan pada garis keturunan atau hubungan darah. Sehingga apabila suatu negara melakukan pengangkatan kepala negara yang negaranya berbentuk kerajaan atau monarki tersebut, maka calon atau kandidat yang menjadi kepala negara
harus memiliki hubungan darah atau garis keturunan dengan kepala negara yang sebelumnya. Contoh negara yang berbentuk kerajaan atau monarki ialah negara Arab Saudi dan Malaysia. Selanjutnya adalah negara yang berbentuk republik. Negara yang berbentuk republik merupakan negara yang pengangkatan kepala negaranya tidak didasarkan kepada garis keturunan atau hubungan darah, melainkan siapapun warga negara yang berada dalam negara republik tersebut yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menjadi kepala negara. Contoh negara yang berbentuk republik ialah Indonesia. Selanjutnya adalah susunan negara. Susunan negara juga terbagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat atau negara federal. Negara kesatuan merupakan negara yang terdiri dari banyak suku dalam suatu negara dan dipimpin oleh satu pemerintahan pusat. Contohnya adalah negara Indonesia. Kemudian negara serikat atau negara federal merupakan negara yang memiliki beberapa negara bagian, dan di setiap negara bagian tersebut dipimpin oleh satu pemerintahan negara bagian. Contohnya adalah negara Australia. Berikutnya adalah warga negara. Warga negara merupakan seseorang atau penduduk yang menempati wilayah negara dengan cara yang sah. Yang sah maksudnya seseorang atau penduduk bertempat tinggal dalam wilayah negara dengan cara yang sesuai yang diberlakukan oleh negara, sehingga ia mendapatkan izin resmi dari negara tempat dia tinggal. Materi yang kedua yaitu konsep dasar tentang warga negara, cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan di Indonesia. Konsep dasar tentang warga negara. Di awal telah dijelaskan bahwa suatu negara bisa disebut sebagai organisasi independen. Dalam organisasi pasti memiliki anggota. Dan di sini warga negara dapat dikatakan sebagai anggota atau peserta dalam suatu organisasi yang disebut dengan negara. Sebagai peserta atau anggota dalam negara, yaitu warga negara, harus memiliki pengakuan dari negara tempat dia tinggal tersebut. Nah, pengakuan dari negara tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan. Ketentuan tersebut merupakan asas untuk memperoleh kewarganegaraan dalam negara yang ditempati. Adapun asas kewarganegaraan ada dua, yaitu asas kewarganegaraan yang berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan yang berdasarkan perkawinan. Asas kewarganegaraan yang berdasarkan kelahiran dibagi menjadi dua, yang disebut dengan ius soli dan ius sanguinis. Ius soli merupakan asas kewarganegaraan yang didapatkan berdasarkan tempat dia lahir. Sehingga apabila seorang anak lahir di negara A, maka ia secara otomatis menjadi atau memiliki atau berkewarganegaraan di negara A. Lalu ius sanguinis. Ius sanguinis merupakan asas kewarganegaraan yang didasarkan pada keturunan. Maksudnya, apabila seorang anak dilahirkan oleh orang tua yang berkewarganegaraan B, maka secara otomatis anak tersebut menjadi berkewarganegaraan B karena mengikuti keturunan atau orang tuanya. Selanjutnya, asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu asas kesatuan hukum
dan asas kesatuan persamaan derajat. Asas kesatuan hukum, yaitu apabila seorang telah menikah, maka suami atau istri memilih salah satu kewarganegaraan untuk dijalani mereka bersama. Sedangkan asas kesatuan persamaan derajat ialah suami atau istri yang telah menikah, mereka tetap menggunakan kewarganegaraan seperti sebelum mereka menikah, sehingga tidak berubah kewarganegaraan mereka. Selanjutnya adalah cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ada beberapa cara, diantaranya yang pertama dengan kelahiran, yang dibuktikan dengan akta kelahiran. Kedua, pengangkatan atau mengadopsi anak yang berkewarganegaraan asing, dengan dibuktikan dengan kutipan pernyataan yang sah dalam buku catatan pengangkatan anak berkewarganegaraan asing. Yang ketiga, dengan dikabulkannya permohonan, yang dibuktikan dengan petikan keputusan presiden tentang permohonan tersebut. Kemudian selanjutnya dengan perkawinan, dibuktikan dengan surat pernikahan yang sah. Selanjutnya kewarganegaraan atau naturalisasi istimewa. Kemudian dengan turut ayah atau ibu. Selanjutnya dengan pernyataan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan kehilangan atau memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Materi yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama adalah hak. Hak merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap warga negara yang didapatkan sejak mereka dalam proses terjadinya manusia. Mengapa sejak proses terjadinya manusia dan tidak sejak lahir? Hal ini dikarenakan sejak proses terjadinya manusia, sejak dalam rahim seorang ibu, seorang anak telah memiliki hak untuk hidup, hak untuk diberikan perlindungan. Adapun contoh-contoh dari hak warga negara ialah yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama masing-masing, hak untuk berpendapat, hak untuk dihargai, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara merupakan sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh warga negara, baik yang berkaitan dengan dirinya kepada Tuhan, kepada sesama manusia, maupun kewajiban kepada negaranya. Adapun contoh-contohnya, yang pertama, kewajiban seseorang kepada Tuhannya. Contohnya ialah beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian, kewajiban seseorang kepada sesama manusia ialah menghormati dan saling menghargai hak masing-masing manusia. Kemudian, kewajiban seseorang kepada negaranya ialah kewajiban untuk mematuhi peraturan yang telah diberlakukan oleh negara. Contohnya adalah membayar pajak tepat waktu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.